Nah, sampai di kamar mandi, laki-laki Ari ini dengar suara tangisan anak kecil lagi. Nah, belum sempat wudhu, laki-laki Ari dengar suara tangisan itu, yang suara itu tangisannya agak beda gitu loh. Tapi tetap suara anak kecil. Tapi tangisannya yang tadinya tapi kayak setengah ketawa gitu. Tangisannya kayak kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita kiriman dari Mas Ari. Ari ini nama lengkapnya Arianto dan emang udah biasa dipanggil Ari. Ari saat ini tinggal di Magelang, Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang pengalamannya yang terjadi di sekitaran tahun 2014, yang waktu itu dia masih tinggal di Salatiga, masih ikut kedua orang tuanya. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau cerita ini kiriman dari Ari. Ari saat ini tinggal di Magelang, Jawa Tengah. Dia punya pengalaman mistis yang sampai saat ini Ari sendiri belum bisa melupakan kejadian itu. Jadi pengalaman itu terjadi di sekitaran tahun 2014, yang waktu itu dia masih tinggal bersama orang tuanya di Salatiga, dan dalam satu rumah itu juga masih ada adiknya perempuan namanya Lia, yang waktu itu Lia usianya ya sekitar 12 tahun. Nah, perlu diketahui sebelumnya, jadi Ari ini dari kecil itu emang udah bercita-cita menjadi TNI Angkatan Darat. Nah, ketika Ari ini masuk kelas 1 SMA, dia itu sudah prepare gitu ya, atau mulai menjaga terutama kesehatan. Jadi hampir tiap pagi dia itu lari-lari, sore hari juga lari-lari. Dia juga udah mulai mengkonsumsi vitamin, terus intinya menjaga nutrisi gitu loh, agar tubuhnya itu tetap bugar gitu loh, sehingga ketika nanti udah lulus SMA dan itu ada tes seleksi TNI Angkatan Darat, dia bisa mengikuti seleksi itu. Nah, di tahun 2014 ketika Ari ini udah lulus SMA, dia ikut tuh seleksi untuk masuk TNI Angkatan Darat itu. Tapi ketika dia udah masuk ke tahap kedua, nggak tahu kenapa ada beberapa faktor yang membuat Ari ini nggak lolos gitu loh. Dia nggak lolos seleksi. Nah, karena memang jiwa muda gitu ya, Ari ini kayak nggak terima gitu loh. Dia frustasi dan marah-marah gitu. Ketika dia sudah mendengar pengumuman itu kalau dia sendiri nggak lolos, pulang sampai rumah itu yang kena marah itu malah keluarganya. Bapaknya kena marah, ibunya kena marah, bahkan adiknya ini juga kena marah. Nah, akhirnya bapaknya ini kasih nasihat gitu ya. Ya udahlah Mas Ari, kalaupun tahun ini kamu nggak lolos, yang jelas kamu
masih menjaga kesehatan. Jadi kamu tetap lari-lari terus agar tahun depan ketika ada tes seleksi lagi kamu bisa ikut dan mudah-mudahan kamu lolos di tahun depan. Nah, bukannya mendengar nasihat itu gitu ya, Ari ini malah marah. Wah, bapak ini apa sih? Wah, udah males aku kalau kayak gini. Nah, karena memang Ari ini selain dia juga pinter ya dari segi pendidikan, dia juga supel orangnya. Bahkan hampir di kalangan orang nakal juga dia banyak temennya. Orang pintar banyak temennya ketika di sekolahan, yang nakal-nakal juga banyak temennya gitu loh. Jadi Ari ini supel orangnya. Nah, pernah waktu itu sekitar jam 8 malam, jadi Lia adiknya itu diikutkan les piano. Jaraknya dari rumah itu ya sekitar 10 menit lah. Karena berhubung bapaknya waktu itu kurang enak badan, Ari ini disuruh jemput adiknya gitu. Jadi jam 7 malam bapaknya ini sudah bilang ke Ari kalau Mas, nanti jam 8 adikmu dijemput ya. Nah, bukannya Ari ini langsung pergi untuk menjemput adiknya, akan tapi Ari ini malah nggak mau lah, aku mau pergi aja gitu loh. Jadi Ari waktu itu nggak jemput adiknya tapi malah main gitu loh. Ari berniat untuk menemui teman-teman yang notabene nakal itu di salah satu tongkrongan dan itu dekat sama terminal. Nggak tahu kenapa sikap Ari yang seperti itu membuat ibunya itu seakan-akan kayak marah gitu sama Ari. Oh, anak disuruh bantuin orang tua kayak gitu, jemput adiknya kok nggak mau gitu. Nah, waktu itu Ari ya langsung ngambil motor langsung pergi gitu aja jam 8 malam itu. Nah, setelah itu akhirnya bapaknya dengan terpaksa jemput Lia ini anaknya. Nah, singkat cerita, kurang lebih beberapa menit dari itu Ari ini mampir ke SPBU karena merasa bensinnya itu nggak sampai gitu ya ke tongkrongan, sehingga dia harus ngisi bahan bakar dulu di pom itu. Dan setelah dia mengisi bahan bakar, dia berniat untuk membeli rokok di salah satu minimarket yang ada di situ. Ketika Ari ini mau keluar dari Indomaret itu, nggak tahu kenapa di situ ada seorang ibu-ibu yang gandeng anak perempuan. Waktu itu ya sekitar 7 tahunan lah anaknya itu perempuan. Nah, jadi pas Ari ini keluar dari minimarket itu tiba-tiba bertabrakan sama ibu-ibu ini. Nah, bukannya Ari ini minta maaf karena harusnya Ari ini kan yang paling muda gitu ya, yang lebih muda lah dibanding ibu-ibu ini. Akan tapi Ari waktu itu malah marah-marah sambil ngedorong ibu itu, didorong gitu. Ibu ini gimana sih sampai ibu itu jatuh? Ibu ini matanya dipakai enggak? Mata ditaruh kaki. Jadi ibu-ibu itu udah didorong jatuh, dimaki-maki juga sama Ari. Nah, karena anak kecilnya itu melihat ibunya di seperti itu kan sama orang gitu kan, akhirnya anaknya ini nangis sambil peluk ibunya itu. Ibu kenapa ibu nggak apa-apa kan gitu. Nah, melihat yang seperti itu, Ari ini juga marahin anak kecil itu. Tuh bilangin ibu kamu tuh jalan pakai mata, orang segede gini masa nggak lihat gitu. Nah, akhirnya anak kecil itu nangis dan ibu-ibu itu juga nangis gitu loh, sambil pegang dadanya, mungkin sakit karena jatuh gitu kan. Nah, nangis dan Ari itu langsung ngambil motor dan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke tongkrongan yang ada teman-temannya itu. Nah, karena jarak dari minimarket ke tongkrongan itu kurang lebih 10 menit lah kalau naik motor, dan kebetulan jalannya itu juga agak sepi. Di tengah perjalanan, Ari tanpa sengaja itu menabrak seekor kucing yang itu warnanya hitam. Karena Ari masih emosional ya, pikirannya kalut, menabrak seekor kucing itu juga dia nggak memperdulikan gitu loh. Walaupun waktu itu pas der kayak gitu, nabrak kucing gitu kan, der gitu, sempet oleng gitu motornya. Jadi mak gledek kayak gitu. Akan tapi Ari ini nggak berhenti, malah gimana sih jalan nggak lihat-lihat. Jadi kucing aja di seperti itu kan gitu. Nah, walaupun kucing nggak punya akal gitu kan,
nyabrang ya udah nyabrang gitu aja. Yang jelas manusianya yang lebih hati-hati gitu loh. Nah, beberapa menit setelah itu sampailah Ari ini di tongkrongan. Di situ ada kalau 7 orang lah. Di situ pesta minum-minuman keras, dan karena memang udah lama gitu ya Ari ini nggak gabung di komunitas itu, akhirnya ya udah kayak say hello gitu, enak gitu loh. Wih, gimana kabarnya Ari? Oh, baik bro, kayak gitu. Nah, akhirnya Ari ini yang sejak kecil sampai lulus SMA itu nggak pernah gitu ya minum minuman keras, karena dia sangat menjaga betul kesehatan tubuhnya, karena memang dia punya cita-cita gitu kan untuk masuk TNI Angkatan Darat. Nah, ketika di tongkrongan itu malam itu, Ari ini yaudahlah, mana Ari ini minum, bawa sini, kayak gitu. Nah, beberapa putaran kayak gitu, akhirnya Ari ini udah kayak fly gitu ya. Dia nggak sadar, dan dia ini cerita ke teman-teman tongkrongannya itu kalau tadi itu ada ibu-ibu nabrak dia. Terus setelah itu Ari nabrak seekor kucing warnanya hitam. Nah, ada salah satu teman yang nggak tahu itu namanya siapa, dia bilang kalau, wah jangan salah Ari, kalau nabrak kucing, kata orang tua zaman dulu itu harus dicari mati apa enggak kucingnya. Kalau kucing itu mati, diambil, ayo kita kuburkan. Kalau enggak mati, ya alhamdulillah gitu. Jadi walaupun mereka itu notabene anak nakal, dia juga masih punya pikiran yang seperti itu gitu loh. Nah, jangan sampai Ari ini kena sial nantinya gara-gara seekor kucing. Waktu itu Ari cuma bilang kalau apa sih, nggak ada lah yang kayak gitu. Ya udah, hewan keinjek mati, ya udah mati, biarin aja, nggak usah diurusin. Wah, jangan salah Ri, temennya bilang seperti itu. Kata orang-orang zaman dulu, pamali kalau kamu nggak bertanggung jawab atas matinya kucing itu karena kamu yang nabrak gitu loh. Ya udahlah, kita lupain aja, yang jelas aku mau minum. Wah, setelah itu mereka pesta, dan kurang lebih sekitar jam 1 dini hari Ari ini pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, waktu itu yang bukain pintu itu bapaknya sambil sempoyongan gitu karena emang badannya kurang enak. Dibuka pintu gitu, bapaknya tahu kalau wah, anak ini nggak beres. Ditanya, Mas Ari coba duduk. Nah, Ari waktu itu langsung disuruh duduk di ruang tamu. Dikasih tahu sama bapaknya, kamu dari mana? Wah, bapak ngapain sih? Dari tongkrongan. Jadi sambil ya kayak orang mabuk lah seperti itu. Nah, karena sikap yang seperti itu, akhirnya bapaknya selain aroma gitu ya dari nafasnya juga, kamu pasti mabuk ya mas? Kamu mabuk pasti. Enggak, aku enggak mabuk kok, jangan bohong. Nah, akhirnya bapaknya ini yakin kalau anaknya itu habis mabuk. Bapaknya langsung nampar. Ari ditampar pipinya sebanyak 3 atau 4 kali lah. Plak gitu. Tapi Ari ini bukannya malah meminta maaf. Ari ini malah bangun dan dorong bapaknya. Apa sih ini bapak ini? Biarinlah aku mabuk, biarin, terserah aku. Yang jelas aku udah gagal jadi TNI Angkatan Darat. Dia bilang seperti itu. Bapaknya jatuh gitu karena memang suaranya keras gitu ya. Bluk kayak gitu. Sehingga ibunya yang waktu itu masih tidur di kamar, dia mendengar dan terbangun. Akhirnya ibunya ini menghampiri di ruang tamu itu. Loh bapak kenapa pak kok jatuh? Bapaknya cuma bilang kalau itu anakmu mabuk-mabukan bu. Nah akhirnya ibunya ini cuma ngeliatin Ari dan nggak bilang apa-apa. Ari langsung masuk ke kamarnya, dan bapaknya Ari ini diangkat gitu ya, atau dibantu untuk berdiri sama ibunya dan dibawa ke kamarnya lagi. Nah, keesokan harinya Ari ini udah menunjukkan sikap yang kurang wajar gitu ya sebagai anak. Jadi waktu itu ibunya pagi-pagi itu bangunin ya sekitar jam 5 atau jam 5:15 lah, karena memang agamanya Islam, sehingga Ari ini disuruh sholat. Mas Ari, sholat, bangun, sholat subuh gitu. Waktu itu Ari nggak jawab karena memang
mungkin masih ada gitu ya sisa-sisa minuman tadi malam, sehingga Ari ini malas gitu ya untuk bangun. Akhirnya sampai digedor pintu beberapa kali, Ari ini nggak bangun. Nah, akhirnya pagi itu berjalan seperti biasa tanpa Ari ini beraktivitas gitu. Nah, jam 10 pagi Ari ini baru keluar dari kamar, dan waktu itu orang tuanya baru duduk di ruang tengah sambil nonton TV. Nah, melihat anaknya yang tadi pagi udah nggak sholat subuh, terus tadi malam mabuk-mabukan, akhirnya ibunya ketika melihat Ari ini udah bangun gitu ya, ibunya bilang, kalau Mas Ari, coba sini duduk. Apa sih Bu, ada apa? Ibu mau ngomong. Apa sih Bu? Lah, males, aku mau ke kamar mandi, mau mandi dulu gitu. Nah, udah, ibunya masih sabar waktu itu. Ya udah, biarin mandi anaknya. Nah, kurang lebih beberapa menit gitu, ketika Ari ini udah selesai mandi, habis ganti pakaian, akhirnya Ari ini ditanyain sama ibunya lagi, Mas Ari, coba duduk sini, Ibu mau ngomong dulu. Apa sih Bu, ada apa? Nah, setelah itu Ari duduk dan ibunya ini ngomong, Mas Ari, memang dari kecil Mas Ari udah bercita-cita menjadi TNI Angkatan Darat. Tapi ya mau gimana lagi, yang jelas kita udah berusaha. Mas Ari juga udah berusaha kan. Ya udah, tahun depan masih ada bukaan lagi. Nah, mudah-mudahan tahun depan Mas Ari bisa lolos seleksi itu, sehingga Mas Ari jadi TNI Angkatan Darat. Nah, ibunya udah halus ngomong seperti itu. Tapi lagi-lagi Ari ini menunjukkan sikap yang nggak enak gitu loh. Apa sih Bu, lah ya udahlah, tahun depan ya tahun depan, urusan tahun depan. Yang jelas aku terserah aku mau ngapain gitu. Aku udah capek kalau kayak gini, udah lari tiap hari, udah aku nggak mau lari-lari lagi gitu. Nah, melihat sikap anaknya yang seperti itu, akhirnya bapak sama ibunya itu ya udah, diemin aja Bu, lah anakmu juga kayak gitu, anakmu juga Pak gitu. Jadi ya rumah tangga ya seperti itu gitu kan. Akhirnya Ari ini beberapa hari itu didiamkan sama orang tuanya. Ari ini mau berkelakuan apa terserah gitu. Nah, malam harinya nggak tahu kenapa waktu Ari ini mau tidur di kamar, kurang lebih sekitar jam 11 malam, Ari ini mendengar suara tangisan, dan itu suara tangisan anak kecil. Dan suara itu kayak di tengah jalan. Jadi Ari ini kamarnya di ruangan paling depan, yang di situ ada jendela kamar. Nah, ketika mendengar suara itu, Ari ini langsung buka horden gitu, dan ngelihat di tengah jalan kampung itu Ari ngelihat sosok anak kecil, dan sosok itu Ari betul ingat gitu ya, betul-betul ingat kalau itu adalah anak yang ibunya 2 hari yang lalu dia tabrak gitu loh, yang dimaki-maki di depan minimarket itu. Nah, setelah itu Ari ini, itu siapa ya, anak kecil siapa sih, aslinya anak mana, orang mana gitu kan. Nah, saking penasarannya, korden itu ditutup lagi. Ari ini keluar dari kamar dan buka pintu utama rumahnya untuk memastikan anak itu siapa. Nah, ketika Ari baru buka pintu, tiba-tiba anak itu udah nggak ada gitu loh. Anak itu udah nggak ada, tapi suara tangisan itu masih terdengar di telinganya Ari. Nah, akhirnya kurang lebih beberapa menit gitu, dan emang dipastikan nggak ada siapa-siapa. Di jalan nggak ada, di halaman rumahnya juga nggak ada siapa-siapa, dan kampungnya itu udah sepi gitu loh. Orang nongkrong, bapak-bapak yang biasa di depan musola itu juga udah pulang semua. Akhirnya Ari ini ngerasa kalau, wah, apa bener ya yang dikatakan salah satu temennya itu gitu loh, waktu nongkrong itu kan. Kan ada salah satu temen yang bilang, Pak Mali, nanti malah kamu kena sial gitu. Akhirnya Ari kepikiran, wah, jangan-jangan ini nih, aku pernah nabrak seekor kucing. Akhirnya ya udahlah, mungkin cuma perasaanku aja gitu loh. Nah, setelah itu Ari balik ke kamar. Lagi-lagi suara tangisan itu semakin kenceng gitu loh di telinganya Ari. Nah, akhirnya
dibuka lagi korden jendela kamarnya, dilihat ke depan gitu, ada sosok anak itu lagi gitu loh. Dan sosok itu semakin mendekat. Anak kecil itu mendekat dan itu tepat di tengah-tengah halaman rumahnya Ari. Nah, akhirnya dengan buru-buru gitu Ari langsung keluar rumah memastikan itu anak siapa. Dan lagi-lagi itu nggak ada siapa-siapa. Ketika dibuka gitu Ari keluar gitu kan, di teras rumah itu dilihat, di halamannya nggak ada, di jalan nggak ada orang. Nah terus itu suara tangisannya siapa, dan itu siapa tadi yang tak lihat. Nah Ari semakin takut itu malam itu. Nah nggak lama setelah itu akhirnya Ari ini masuk ke dalam rumah, pergi ke dapur untuk minum air putih. Ketika masuk dapur itu suara tangisan itu udah nggak terdengar. Nah selang beberapa menit setelah itu Ari pun kembali ke kamar dan tiduran gitu ya, berniat untuk tidur. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Ari ini mendengar suara obrolan, dan itu suara anak kecil dan seorang ibu-ibu. Nah akhirnya tanpa pikir panjang, karena suara itu emang seperti di depan rumah, akhirnya Ari langsung bangun gitu dan keluar dari rumah. Nah ketika dibuka pintunya gitu, dan betul di situ ada sosok ibu-ibu dan anak kecil. Jadi anak itu digandeng dan menghadap lawan arah gitu sama Ari. Nah waktu itu dipanggil sama Ari, "Bu, maaf Bu, ibu siapa ya?" Gitu. Karena menurut Ari nggak ada tetangga yang perawakannya seperti itu gitu loh. Nah ketika ditanya, ibu-ibu itu noleh ke belakang ngelihat Ari, dan betul ternyata ibu-ibu itu adalah ibu-ibu yang pernah dimaki-maki Ari beberapa hari yang lalu di depan minimarket itu. Nah akhirnya Ari ini maaf ya Bu, ibu ini siapa, orang mana? Tapi ibu-ibu itu langsung memalingkan muka dan nggak tahu kenapa kebetulan Ari ini sambil nunduk, sambil ngambil sendal gitu kan, ngambil sendal nunduk gitu. Ketika dilihat lagi ke depan, sosok ibu dan anak kecil itu udah nggak ada. Nah Ari ini waduh takut gitu kan, wah bener ini yang dikatakan salah satu temennya itu. Nah akhirnya Ari ini masuk ke rumah lagi, mengunci pintu dan masuk ke kamar. Ari malam itu tidur, dan kurang lebih 1:30 dini hari Ari ini bangun karena Ari ini mimpi itu ketemu sama sosok ibu dan anak kecil itu, dan itu menggambarkan sesuatu yang pernah terjadi gitu loh beberapa hari yang lalu. Jadi mimpi itu menggambarkan Ari baru maki-maki di depan minimarket itu. Nah setelah itu Ari bangun, dan jam 1:30 itu Ari mikir, wah apa gara-gara aku dorong ibu-ibu itu ya gitu loh. Nah akhirnya Ari ini nggak bisa lagi tidur karena kebayang sosok itu. Nah keesokan harinya waktu ibunya itu masak di dapur, Ari ini bilang ke ibunya, dia cerita kalau, "Bu, tadi malam ada sosok seperti ini, dan beberapa hari yang lalu aku juga punya masalah sama seorang ibu-ibu dan anak kecil. Mereka aku maki-maki di depan minimarket yang ada di sana." Nah mendengar cerita itu, ibunya ya walaupun masih jengkel gitu ya dengan sikap beberapa hari yang lalu ketika Ari ini nggak keterima seleksi itu, tapi ya yang namanya seorang ibu gitu kan, anaknya punya keluhan seperti itu. Akhirnya ibunya bilang kalau, "Ya udah Mas Ari, mungkin itu adalah akibat dari perlakuanmu sama orang itu, sehingga kamu seakan-akan dihantui sama sosok itu gitu loh. Ya udah sekarang kamu cari info tentang ibu-ibu itu, alamatnya di mana, orang mana." Nah akhirnya pagi itu Ari ini langsung siap-siap, dia mandi, ganti baju, dan dia itu mendatangi beberapa teman SMA. Ari sendiri juga minta bantuan gitu loh. Kalau Ari ini punya masalah seperti ini, dan minta tolong ikut dicarikan sosok ibu-ibu ini orang mana gitu loh. Nah ketika dicari di depan minimarket itu, Ari ini tanya dengan mbak-mbak kasir yang ada di situ, "Maaf Mbak,
beberapa hari yang lalu kayak ada orang minta-minta di situ, ibu-ibu sama anak kecil. Itu orang mana ya? Kok sekarang nggak ada di situ? Nah, mbak-mbak kasir itu bilang kalau, oh udah dari kemarin mas, ibu-ibu itu udah nggak di sini. Tapi dulu memang sering di sini mas, hampir setiap hari dia minta-minta di situ. Nah, itu orang mana ya mbak kalau boleh tahu? Wah, aku sendiri nggak tahu mas. Dia orang mana aku nggak tahu. Yang jelas di situ emang sering ibu-ibu itu minta-minta di situ gitu. Akhirnya mereka bertiga, jadi Ari sama kedua temennya itu nyari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Nah, kurang lebih sekitar jam 9 malam, Ari ini sama teman-temannya itu udah nyerah gitu kan. Ya udahlah, besok lagi kita cari alamatnya si ibu-ibu itu. Akhirnya Ari ini pulang ke rumah jam 9 malam itu ketemu sama bapaknya dan ibunya juga. Bapaknya itu bilang kalau, Mas Ari, coba sini duduk. Sebenarnya kamu itu ada masalah apa? Coba cerita dari awal sampai akhir. Sama bapak juga sama ibumu. Barangkali kita bisa bantu. Nah, waktu itu Ari udah agak terbuka gitu ya. Dia udah nggak marah-marah lagi. Dia juga udah nggak ingat tentang TNI Angkatan Darat itu gitu. Yang dia ingat ya sosok ibu dan anak kecil itu. Nah, akhirnya Ari ini cerita. Jadi gini Pak, waktu beberapa hari itu pas Ari marah-marah sama bapak sama ibu, Ari itu kan pergi dan Ari itu tabrakan di minimarket yang di sana sama seorang ibu-ibu. Dia membawa anak kecil dan waktu itu Ari emang baru kalut Pak pikirannya, dan dengan refleks Ari itu dorong ibu-ibu itu sampai jatuh, dan juga Ari maki-maki ibu-ibu itu. Nah, setelah itu di tengah perjalanan Ari ini juga nabrak seekor kucing. Nah, mendengar penjelasan dari Ari, bapaknya ini langsung bilang, kucing apa? Ari, kamu kok nabrak kucing juga? Di mana itu? Di sana Pak, di daerah sana. Lah, kucingnya mati apa enggak Ri? Kalau mati dikubur. Lah, emang harus ya Pak? Ya harus. Orang zaman dulu pamali. Kalau nabrak seekor kucing dan itu mati, kucing itu harus diambil dan dikubur. Nah, terus kalau nggak dikubur gimana Pak? Ya nggak tahu Ri. Yang jelas orang zaman dulu seperti itu, dan kebanyakan orang-orang generasi sekarang juga masih meyakini hal itu gitu. Nah, dari situ Ari ini mikir, waduh bener ini, pasti ada sesuatu dengan kucing itu. Nah, tapi apa ada hubungannya Pak? Ari bilang seperti itu. Kucing sama sosok ibu-ibu itu gitu. Ya udah, gini. Bapak sama ibu juga ikut nyari info tentang di mana sih rumahnya si ibu-ibu itu. Terus kamu sendiri juga berusaha untuk nyari lokasi tempat kejadian pas kamu itu nabrak kucing itu Ri. Bapaknya bilang seperti itu. Nah, kurang lebih jam 10 pagi akhirnya bapaknya Ari ini juga ikut bantu. Dia mencari alamat rumah ibu-ibu itu di mana, dan Ari sendiri itu pergi ke lokasi yang beberapa hari lalu itu Ari nabrak kucing itu gitu. Nah, sesampainya di lokasi, Ari ini nggak melihat tanda-tanda ada kucing ketabrak, itu nggak ada. Kalaupun kucing itu mati pasti adalah sisa-sisa bangkai, entah gepeng, entah apa gitu kan. Tapi itu nggak ada gitu loh. Nah, setelah itu Ari ini didatengin sama 2 orang warga yang ada di situ karena merasa curiga gitu ya. Itu ada orang kok ngapain di tengah jalan terus ngeliat-ngeliat ke bawah gitu. Mungkin ada yang hilang atau apa. Nah, akhirnya beberapa warga itu tanya sama Ari, gimana mas, ada apa gitu loh. Ada yang jatuh apa gimana? Nah, akhirnya Ari ini cerita sama warga setempat. Pak, gini Pak, kemarin aku sempat nabrak kucing warnanya hitam. Dan nggak tahu kenapa ada kejadian yang membuat aku sendiri itu takut. Aku seakan-akan diteror sama sosok ibu dan anak kecil. Nah, warga itu bilang kalau wah, payah ini mas, harus dicari kucing. Nah, maka dari itu Pak, saya di sini itu untuk nyari kucing itu. Kalau ada bangkainya nanti aku bawa pulang dan aku kubur. Nah, waktu itu kedua warga yang ada di situ itu bilang kalau ya udah mas,
orang di kampung ini nggak ada yang punya kucing warna hitam, apalagi kucing Jawa, nggak ada. Nah, kebanyakan kucing itu ada, itu Bu Mega itu punya kucing 4 tapi bukan kucing Jawa. Nah, kalau kucing hitam Jawa itu nggak ada orang sini yang punya. Nah, terus kucing siapa ya Pak? Tapi kok di daerah sini ya? Wah, kalau itu aku nggak tahu Mas. Nah, salah satu dari 2 orang itu bilang kalau ya udah Mas, aku tak permisi dulu. Nah, mudah-mudahan ketemu ya Mas bangkainya. Anu loh Mas, besok hati-hati lagi ya Mas kalau naik motor. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Nah, ketika 2 orang ini udah pergi, akhirnya Ari ini duduk sambil ngerokok gitu, dan kayak setengah sadar gitu ya, sambil banyak kendaraan yang lalu lalang seperti itu. Ari ini kayak ngelihat ada sosok ibu dan anak kecil itu di seberang jalan. Sambil ngerokok gitu dilihat. Nah, mengetahui hal seperti itu, akhirnya Ari ini langsung berdiri gitu, dipastikan bener nggak itu sosok ibu-ibu yang pernah dia maki-maki itu gitu. Nah, dia berdiri gitu, dan selang beberapa detik ketika Ari ini nyabrang gitu, ketika udah sampai di seberang jalan, sosok itu udah nggak ada. Nah, akhirnya Ari ini ya, aduh ini gimana ini ya Allah gitu, kayak menyesal gitu Ari itu, menyesal apa yang sudah dia perbuat kemarin. Nah, setelah itu Ari ini ambil motornya dan pulang lagi ke rumah. Nah, sesampainya di rumah kurang lebih jam 2 siang, Ari ini bilang sama ibunya kalau Bu, tadi ada beberapa warga yang bilang kalau di daerah sana nggak ada orang yang punya kucing Jawa dan warna hitam. Jadi ada beberapa warga yang punya, tapi itu rata-rata kucing Persia Bu. Jadi nggak ada kucing hitam ataupun Jawa, nggak ada. Nah, akhirnya ibunya ya bilang kalau ya udah Mas Ari, sabar aja, mudah-mudahan ini nggak ada kaitannya sama sosok ibu-ibu dan anak kecil yang seperti Mas Ari ceritakan kemarin. Ya Bu, mudah-mudahan hal-hal seperti itu sudah nggak ada lagi. Nah, hari pun berlalu, dan kurang lebih di hari yang keempat setelah Ari itu ketemu sama ibu-ibu itu, kurang lebih jam 11 malam waktu Ari ini nonton TV, dan kebetulan malam itu bapaknya udah tidur, ibunya juga udah tidur. Ari ini dengar lagi-lagi ada suara tangisan anak kecil yang itu datangnya dari arah depan atau halaman rumah. Nah, mendengar yang seperti itu, bukannya Ari langsung ngelihat itu ya, ngecek itu siapa itu. Tapi Ari ini membangunkan bapak dan ibunya. Diketok pintu kamarnya, Pak, Bu. Nah, akhirnya bapaknya ini keluar, ada apa Mas? Itu ada suara, Bapak dengar nggak? Tapi bapaknya udah pasang telinga gitu ya, untuk mencoba mendengar apa yang didengar anaknya itu gitu. Mana ada suara tangisan? Nggak ada, Bapak nggak dengar. Bu, Ibu dengar nggak suara tangisan itu? Nggak dengar. Kamu kenapa sih Mas? Mungkin kamu berhalusinasi kali gitu. Kamu udah makan belum? Ibunya bilang seperti itu. Udah Bu, aku udah makan, ini masih kenyang. Bener Bu, ini aku dengar, ini ada suara tangisan anak kecil. Nah, dari situlah akhirnya bapaknya Ari ini bilang ke Ari, Mas, kamu udah sholat isya belum? Coba kamu ambil air wudhu, kamu sholat dulu sana, ngaji, mudah-mudahan kamu nggak diganggu sama hal-hal yang seperti itu. Nah, akhirnya Ari ini nurut sama bapaknya, karena kebetulan juga Ari waktu itu juga belum sholat isya. Nah, sampai di kamar mandi, laki-laki Ari ini dengar suara tangisan anak kecil lagi. Nah, belum sempat wudhu, Ari langsung lari menuju ke ruang tengah yang di situ masih ada bapak dan ibunya baru ngobrol. Itu di kamar mandi ada suara tangisan lagi. Nah, akhirnya bapak sama ibunya langsung lari ke kamar mandi memastikan mana sih suaranya gitu. Dan emang bapak sama ibunya itu nggak mendengar suara itu. Nah, akhirnya Ari ini bingung. Aduh, gimana Pak, Bu? Yaudah, sini Mas, ayo cepat wudhu. Ini ditemenin bapak sama ibu. Nah, akhirnya Ari ini wudhu dan sholat itu ditungguin sama bapak sama ibunya. Nah, selesai sholat, karena memang dirasa udah nggak ada gangguan suara tangisan, akhirnya Ari ini berniat untuk tidur di kamarnya. Dan ketika beberapa menit Ari di kamar, lagi-lagi Ari
dengar suara tangisan itu, yang suara itu tangisannya agak beda gitu loh. Tapi tetap suara anak kecil. Tapi tangisannya yang tadinya tapi kayak setengah ketawa gitu. Tangisannya kayak kayak gitu. Nah, di Saud juga ada suara ibu-ibu yang mirip suara sosok ibu-ibu yang kemarin. Nah, lagi-lagi Ari ini saking takutnya, Ari keluar kamar dan bangunin kedua orang tuanya. Pak, Bu. Ada apa sih, Mas? Itu ada suara itu lagi. Ya udah, gini Mas. Kita semua, termasuk adikmu juga, kita tidur di depan TV aja malam ini. Supaya kamu gak ketakutan. Nah, akhirnya malam itu berempat itu tidur di ruang tengah atau di ruang TV. Dan gak tahu kenapa, walaupun itu ada 4 orang, lagi-lagi kurang lebih jam 1 dini hari, waktu mereka udah tidur semua, tiba-tiba Ari ini ngerasa kakinya kayak ada yang ngerayangi gitu loh. Ada yang pegang, ada yang ngelus-ngelus. Nah, karena terganggu gitu ya dengan ada tangan yang ngelus-ngelus itu, akhirnya Ari ini bangun, duduk dan ngelihat di sekitar ruang tengah itu, dan emang gak ada orang sama sekali. Semuanya udah tidur, ibunya semuanya udah tidur lah. Terus siapa yang ngelus-ngelus kakiku tadi? Nah, waktu itu Ari sempet bingung, bertanya-tanya. Siapa ya? Waduh, kok aku jadi kayak gini ya hidupku. Nah, ketika dirasa gak ada siapa-siapa gitu kan, Ari ini berniat untuk mengambil air minum karena haus. Dia ke dapur dan pas ngambil air minum, Ari ini ngeliat ada sosok anak kecil yang sedang lari-lari di depan kamar mandi. Nah, ketika diperhatikan gitu, sosok itu emang mirip anak kecil yang dulu pernah dimaki-maki sama seorang ibu yang ada di depan minimarket itu. Nah, dengan seperti itu Ari langsung minum gitu kan, buru-buru dia memberanikan diri untuk memastikan itu siapa kok ada di dalam rumah. Nah, didatengin gitu nggak ada siapa-siapa. Ditengok kesana kesini dan beberapa saat setelah itu tiba-tiba Ari ini dengar suara. Suara itu mirip ibu-ibu yang emang waktu itu dimaki-maki di depan minimarket itu. Nah, suara itu bilang kalau awas ya kamu. Nah, jadi nggak tahu kenapa, entah sadar atau enggak waktu itu, yang jelas Ari ini mendengar suara itu gitu. Mendengar suara itu dan lagi-lagi sampai di ruang tengah langsung bapak sama ibunya ini dibangunin. Pak bu itu di belakang ada suara ibu-ibu itu. Nah, ketika bapaknya ini bangun, bapaknya ini malah marah. Kamu gimana sih Mas? Oh, disuruh tidur malah. Kamu dari mana? Aku dari belakang Pak. Tadi habis minum di dapur. Terus aku lihat ada anak kecil di depan kamar mandi, tapi tak lihat nggak ada orang. Nah, giliran aku mau balik, Ari dengar ada suara ibu-ibu itu di belakang rumah. Ah, kamu ini Jan, udah nggak ada siapa-siapa, bapak aja nggak dengar kok. Nah, akhirnya Ari ini duduk di kursi, dan di depannya itu ibu, bapak sama adiknya itu tidur lagi. Akhirnya Ari yang ngalamun terus gitu, nunggu pagi. Nah, berniat keesokan harinya Ari ini ngajak teman-temannya semua itu untuk ikut nyariin alamat ibu itu dan berniat untuk minta maaf gitu kan kalau ketemu. Nah, keesokan harinya kurang lebih jam 7:30 pagi, tiba-tiba ibunya Ari ini minta tolong sama Ari kalau Mas Ari, ibu diantar ke pasar yuk, ibu mau belanja di pasar. Oh iya Bu, kebetulan aku juga ada salah satu temen yang rumahnya itu dekat sama pasar. Aku mau ke rumah temanku juga, nanti tak tunggu di rumah temanku ya Bu gitu. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Nah, pagi itu Ari sama ibunya itu ke pasar, dan waktu nurunin ibunya di pasar atau di area pasar, Ari ini ngelihat ada sosok ibu-ibu dan anak kecil yang itu mirip sama orang yang pernah dimaki-maki beberapa hari yang lalu itu di depan minimarket. Nah, setelah itu Ari langsung nyetandarin motornya dan lari menuju ke ibu-ibu itu. Nah, ketika ibu-ibu ini nengok ke arah Ari, dan Ari sendiri yakin kalau ibu-ibu itu dan juga anaknya itu adalah orang yang selama ini menghantui Ari dan sekaligus
orang yang sempat dimaki-maki di depan minimarket itu. Nah, melihat yang seperti itu, Ari langsung minta maaf, Bu, maafin aku ya Bu. Beberapa hari yang lalu aku sempat maki-maki Ibu sampai dorong sampai Ibu terjatuh gitu. Maafin aku ya Bu, maafin aku ya Dek, maafin aku ya Dek, kayak gitu. Nah, ibu-ibu itu langsung bengong gitu. Ada apa Mas? Ada apa Mas? Ibu-ibu ini kan yang sempat aku dorong itu kan pas malam hari di depan minimarket yang ada di sana gitu. Oh, berarti kamu ya Mas kemarin. Hati-hati ya Mas, aku sendiri juga minta maaf, aku juga nggak ngelihat karena waktu itu aku ngantuk banget. Jadi ibu-ibu itu bilang seperti itu ke Ari. Tapi lagi-lagi Ari karena memang ada sesuatu hal yang ibu-ibu ini mungkin nggak tahu gitu ya. Ari langsung minta maaf terus itu, maafin aku ya Bu, maafin aku ya Bu. Nah akhirnya Ari ini punya inisiatif untuk menggandeng ibu ini pergi ke salah satu tempat yang memang dirasa itu bisa dibuat duduk gitu loh. Nah, di pinggiran jalan yang ada di pasar itu ada tempat duduk dan akhirnya mereka duduk di situ. Ari ini cerita ke ibu-ibu itu kalau setelah kejadian di depan minimarket itu, Ari ini nabrak seekor kucing yang sampai saat ini kucing itu kucingnya siapa juga nggak tahu, terus bangkainya di mana juga nggak tahu gitu. Nah, ketika Ari cerita seperti itu, ibu-ibu ini bilang kalau Mas sebelumnya saya minta maaf. Oh iya gimana Bu? Sebenarnya aku ikhlas Mas. Terlepas dari masalah kucing itu aku nggak tahu. Yang jelas kemarin ketika Masnya ini marah-marah di depan minimarket itu, anakku ini nangis nggak diem Mas sampai rumah. Nggak diem dan bilang kalau orang itu orang jahat pasti akan kena sial. Jadi anak ini tanpa pernah aku ajarin Mas, dia bisa bilang seperti itu ya karena mungkin ibunya ini kesakitan gitu ya ketika dimaki-maki orang, didorong orang, mungkin dia sakit hati sehingga dia bisa berucap seperti itu. Tapi sekali lagi saya minta maaf ya Mas, maafin juga anakku ini yang emang nggak tahu apa-apa. Nah waktu itu Ari sempat lihat gitu ya ke anaknya, Dek maafin aku ya Dek, maafin Mas ya Dek gitu. Iya Mas, sudah aku maafin kok, sudah aku maafin gitu. Nah setelah itu ibu-ibu ini bilang ke Ari, dia minta pamit untuk melanjutkan perjalanan. Jadi ibu-ibu ini emang suka minta-minta dan beberapa hari yang lalu emang suka standby di depan minimarket itu, dan setelah kejadian malam itu ibu-ibu itu nggak mau gitu loh, dan anaknya juga nggak mau kalau minta-minta di sana lagi gitu loh. Nah sebelum ibu-ibu ini pamit, ibu ini bilang kalau ya udah Mas, semoga setelah ini Masnya nggak ada lagi teror-teror yang seperti itu. Nah waktu itu Ari ngedenger ya, iya amin Bu, makasih Bu, maafin ya Bu, sekali lagi aku minta maaf. Nah setelah itu Ari langsung bilang, ya udah Bu, Ibu mau pergi kemana? Ayo tak anter, ini pakai motor. Ibu-ibu itu bilang kalau udah Mas nggak usah, aku bisa jalan sendiri ke sana. Nah beberapa menit setelah itu terlihat ibunya Ari ini udah bawa belanjaan banyak. Ketika udah sampai ke tempatnya Ari, akhirnya gimana Ari? Udah ketemu sama temennya belum? Nggak jadi Bu, aku nggak jadi ke rumah teman. Aku tadi udah ketemu sama ibu-ibu yang selama ini kita cari Bu, yang neror aku gitu. Lah mana orangnya? Ketika Ari ini nunjuk gitu loh, padahal baru beberapa menit dan dari tadi masih kelihatan ibu sama anak kecil itu masih berjalan, itu kelihatan gitu loh. Walaupun di situ rame gitu, lalu lalang orang yang jalan di pasar, tapi masih kelihatan. Tapi giliran ibunya tanya, sosok ibu dan anak kecil itu nggak ada gitu. Loh, perginya kemana gitu loh? Itu sebenarnya orang apa bukan? Sampai Ari ini bingung gitu. Wah, itu apa ya? Tadi bener Bu, aku udah ketemu di sini, aku udah minta maaf. Ya udah, gini Mas, dilupain aja. Semoga Mas Ari menjadi yang lebih baik lagi setelah ada kejadian yang seperti ini. Nah akhirnya pagi itu setelah ibunya Ari ini selesai belanja, mereka berdua akhirnya pulang ke rumah. Dan sampai rumah, Ari ini melanjutkan cerita mengenai pertemuan sama ibu sama anak kecil itu ke bapaknya. Terus bapaknya juga kasih nasihat macam-macam gitu sama Ari. Nah
Setelah itu nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa Ari, termasuk sosok ibu dan anak kecil itu. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kisah yang pernah dialami sama Ari bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.